Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan. Dan pakai kami sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dangadong biar di bagasan holong ni rohai. Alai di pabali holong ni rohan nang ripasido biari. Aina berni do anggo biar. Jaladang ripas holong ni roha ni halak nama biar. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Hari penghakiman adalah saat ketika semua orang akan tampil di hadapan Kristus dan dianggap bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan mereka. Bersama Allah yang hidup di dalam kita melalui Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk takut terhadap hari itu, karena kita telah diselamatkan dari hukuman. Sebaliknya, kita dapat menantikan hari penghakiman tersebut karena hari itu akan berarti akhir dari dosa dan awal dari suatu hubungan muka dengan muka bersama Yesus Kristus. Jika kita takut akan masa depan, kekekalan atau penghakiman Allah, kita bisa mengingatkan diri kita tentang kasih Allah yang sempurna. Kita mengetahui bahwa Allah mengasihi kita secara sempurna. Kita bisa mengalahkan ketakutan kita, mula-mula dengan memusatkan perhatian pada kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita. Dan kemudian dengan membiarkan Dia untuk mengasihi orang lain melalui kita. Kasih-Nya akan menenangkan ketakutan kita dan memberi kita keyakinan. Kasih menjelaskan mengapa Allah menciptakan. Karena Dia mengasihi. Allah menciptakan manusia untuk dikasihi. Mengapa Allah peduli? Karena Dia mengasihi. Allah peduli kepada dunia ini, kepada orang-orang yang dikuasai dosa ini. Mengapa kita bebas untuk memilih? Karena Allah menginginkan respon kasih dari kita. Mengapa Kristus mati? Kasih-Nya bagi kita menyebabkan Dia memberikan solusi untuk masalah dosa. Dan mengapa kita menerima hidup kekal? Kasih Allah selamanya mengekspresikan diri kepada kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, ketakutan kita akan menjadi hilang mengingat kasih Allah yang sempurna. Dia sungguh mengasihi kita dengan segala yang dikerjakannya bagi kita. Kasih menjadi hal yang tidak lepas dari Allah. Namun bukan mengatakan karena Allah adalah kasih, maka kita bebas melakukan segala hal tanpa aturan. Allah adalah kasih. Dan kasih yang ada padanya adalah kasih yang sempurna, yang di dalamnya ada kebenaran dan keadilan. Ketakutan yang ada pada kita hendaknya mengingatkan kita akan kasih Allah yang telah kita terima dan menguatkan kita untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Perintah untuk mengasihi adalah hal yang harus kita kerjakan. Dan kasih yang kita kerjakan adalah karena kita telah menerima kasih Allah dalam hidup kita ini. Jikalau ketakutan itu adalah karena kita melakukan kesalahan, melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka pakailah ketakutanmu untuk menghentikanmu melakukan kesalahan. Menyesali kesalahan di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni kesalahan dan berjanji untuk bertobat, meninggalkan segala perbuatan jahat tersebut. Percayalah, kasih Allah yang sempurna akan mengampuni setiap kesalahan kita. Dia adalah Allah yang Maha Pengampun, yang selalu menantikan pertobatan dari orang berdosa. Selama masih kita diberi kesempatan, hiduplah dalam kasih Allah, dan jadilah pelaku kasih dalam kehidupan sehari-hari. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan hingga saat ini, sampai selama-lamanya, kami percaya kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Kasih-Mu senantiasa ada di dalam kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Pakai kami Tuhan menjadi pelaku kasih, mengerjakan kasih yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.